Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu pembelajaran mata kuliah ilmu fikih yaitu Bapak Hariman Surya Siregar dan ya Bapak Fajar Farhan Hikam. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Zamzam Riozidan dengan nomor NIM 12120700115. Baiklah, dalam pembahasan materi sumber hukum Islam ijma, saya akan membahas dan memaparkan materinya, yaitu yang pertama pengertiannya ya. Pengertian ijma bagian dari hukum merupakan bagian dari hukum Islam. Dalam Islam, Al-Quran dan hadis adalah dasar hukum yang digunakan para ulama menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar menetapkan ijma. Ijma penting dipahami ketika mempelajari hukum Islam. Salah satu cara menetapkan hukum yang tidak didapatkan di Al-Quran dan hadis. Penetapan ijma tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bagian dari ijtihad para ulama. Jadi penetapan ijma menjadi alat penafsiran hukum sesuai syariat Islam. Wujud toleransi terhadap tradisi yang berbeda-beda dalam Islam. Menurut istilah para ahli usul fikih, pengertian ijma adalah kesepakatan terhadap permasalahan hukum syar'i pada suatu peristiwa. Kesepakatan ini dilakukan para mujtahid muslim pada suatu masa tertentu adalah Rasulullah wafat. Berikut pengertian ijma menurut para ulama. Yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali. Ijma adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Imam Al-Hamidi, ijma adalah kesepakatan sejumlah ahlul hal wa ala para ahli yang berkompeten mengurusi umat dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum satu kasus. Abdul Al-Wahhab Khalaf, ijma adalah konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syar'i mengenai suatu kasus. Dalil tentang dasar ijma yang terkandung dalam Al-Quran yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat An-Nisa ayat 83, dan Quran surat An-Nisa ayat 115. Hadis, di dalam hadis juga ada ya riwayat hadisnya, yaitu hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud, hadis riwayat Ahmad. Cuman segitu yang saya tahu. Jadi langsung lanjutnya macam-macam ijma. Ada ijma syar'i. Ijma syar'i adalah kesepakatan mujtahid, sedangkan ijma sukuti adalah pendapat bagian mujtahid pada suatu masa tentang suatu hukum masalah dan tersebar luas. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.